بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Pada kajian kita kali ini, kita melanjutkan pembahasan kita tentang malaikat. Bagaimana pada tema 80 yang lalu, kita telah membicarakan fungsi malaikat, baik yang namanya disebut secara tegas oleh Allah seperti Jibril dan Mikail, maupun yang tidak secara tegas disebut seperti Malakul Maut. Dari penjelasannya, malaikat-malaikat tersebut katakanlah beroperasi di dunia matriks ini. Adakah malaikat lain yang menurut Al-Quran yang wilayah operasionalnya di dunia matriks ini, Pak Iswan? Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas tema kemarin tentang malaikat, Pak Jul ya. Nah, jadi jika pertanyaan ini sebenarnya banyak nama-nama malaikat yang kita tahu beserta fungsi-fungsinya yang operasinya di dunia matrik, maksudnya di dunia saat kita hidup ini gitu. Nah, seperti selain yang disebut itu ada yang kita kenal misalnya malaikat Israfil. Nah, itu tugasnya katanya meniup trompet. Nah, terus misalnya lagi Mungkar dan Nakir ini yang kalau kita mati di dalam kubur kita disidang, ditanyakan mayat-mayat di dalam kubur itu, atau rakib, atid, yang mencatat amal baik, mencatat amal jelek yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini nama-nama ini sebenarnya sudah menjadi satu keyakinan, bahkan sejak kecil kita diajarkan bahwa ada malaikat-malaikat seperti ini, dan malah dikatakan oh ini termasuk dari 10, ada 10. Misalnya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui gitu. Nah, masalahnya sebenarnya terletak pada apakah informasi-informasi ini memang sesuai dengan prinsip-prinsip objektif, atau Al-Quran memang membenarkan hal itu di dalam prinsip-prinsip Al-Quran. Nah, misalnya saja ya kita lihat misalnya malaikat Israfil yang katanya untuk meniup trompet nanti hari kiamat. Nah, sekarang malaikat itu sejak diciptakan, katanya sejak di trompet diciptakan, trompet itu selalu melekat saja di mulutnya situ dan matanya melotot memandang menunggu perintah katanya. Nah, ini sebenarnya jadi padahal Al-Quran sama sekali tidak menyinggung hal ini, baik nama maupun fungsi gitu. Nah, adapun hadis-hadis misalnya yang kita ketahui tentang hal ini, ya semua ulama sepakat kalau kita lihat itu dalam pengkajian ilmu hadis itu tidak ada yang sahih tentang hadis-hadis ini, bisa kita cek. Bahkan kalau kita lihat matannya pun ya tidak rasional seperti yang tadi kita katakan, ini melekat, trompetnya melekat saja di mulutnya gitu. Nah, tapi masih saja kita sekarang kan tetap membuat mata pelajaran atau mengajarkan hal-hal itu kepada generasi-generasi kita. Jadi ini berlanjut terus tentang pemahaman-pemahaman seperti ini. Bagaimana dengan Mungkar dan Nakir, Pak Iswan? Nah, contoh-contoh tadi kan misalnya Munkar dan Nakir ini kan, nah kita udah udah terbiasa ini bahwa ketika kita meninggal kita dikubur. Nah, ketika dikubur
orang yang terakhir 3 langkah atau berapa katanya meninggalkan kubur. Nah, langsung datanglah kedua malaikat ini menanyakan kepada mayat yang sudah dikubur itu gitu. Nah, pada tema-tema yang lalu kan kita sudah sudah membuktikan baik secara Qur'ani maupun secara fakta-fakta pendukung lain yang lebih rasional, lebih logis bahwa siksa kubur itu secara fisik ya secara prinsip-prinsip Al-Qur'an sebenarnya ya tidak ada sebagaimana yang kita dengar selama ini. Nah, ini udah kita bahas di tema 50 dengan alasan-alasan yang kita berikan kemarin. Nah, kalau kita misalnya mau melihat alasan-alasan logis lainnya, misalnya yang pertama, siksa fisik ini kan berarti ada kesadaran. Orang mendapat siksa ini kan ada kesadaran terhadap yang disiksa gitu. Kesadaran nafsikisnya tadi ini. Nah, kesadaran nafsikis ini kan sudah keluar, sudah wafat begitu. Nah, sudah wafat ini kan harus dikembalikan lagi ke mayat yang sudah dikubur. Jadi sehingga sudah dikubur itu sehingga dia merasa hidup kembali dan dilakukan baru dilakukan tanya jawab begitu. Nah, padahal tubuh kita ini kan sudah tidak memiliki kesadaran lagi, sudah mengalami kematian dan fisiknya sudah mengalami wafat begitu. Nah, menurut informasi Al-Qur'an ini dikembalikan nanti kan setelah kiamat gitu. Nah, bagaimana mungkin kita di dalam kubur kita dihidupkan begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua misalnya banyak mayat-mayat yang fisiknya tidak dikubur. Itu jelas kita lihat misalnya di dalam kehidupan ini mayat-mayat yang yang disimpan di goa, mayat-mayat yang disimpan di pohon-pohon oleh masyarakat-masyarakat yang masih mempertahankan secara tradisional itu. Bahkan Firaun pun kita sampai hari ini bisa menyaksikan dengan mata telanjang bahwa mayatnya ada di dalam museum Mesir gitu. Nah, itu yang jadi alasan-alasan yang kita katakan. Yang ketiga misalnya pertanyaan malaikat. Nah, ini kan seperti yang tadi saya katakan ditujukan pada makhluk sadar, sedangkan mayat ini kan tidak sadar gitu. Nah, alasan lain ya Al-Qur'an menyatakan seseorang itu diadili akan mempertanggungjawabkan nanti di alam akhirat. Nah, sedangkan mayat yang dikubur sekarang ini kan alam akhirat belum berfungsi, belum terjadi, kiamat belum terjadi gitu. Nah, jadi tidak ada alasan Qur'ani yang dapat kita jadikan pembenaran atau kita meyakini bahwa memang ada siksa-siksa secara fisik di dalam kubur gitu menurut prinsip-prinsip Al-Qur'an gitu. Jadi malaikat Raqib dan Atid juga tidak ada, Pak Isman. Nah, ini malaikat Raqib dan Atid juga Atid ini kan dari kecil kita udah diajar. Nanti di sebelah kanan kamu ada malaikat Raqib, nanti dia nyatat semua yang baik-baik. Yang di sebelah kiri nanti ada malaikat Atid. Nah, memang ada di Al-Qur'an gitu, di surah Al-Kahf ayat 18 itu ada jelas gitu kata Raqib Atid. Tapi apakah memang maksud Al-Qur'an itu nama seseorang gitu. Nah, kalau kita lihat di Al-Kahf 18 itu dikatakan ma yalfizu min qauli illa ladaihi raqibun atid. Raqib Atid katanya. Nah, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Raqib dan Atid. Raqib Atid gitu. Nah, Raqib Atid ini kan bahasa anunya kan pengawas yang selalu hadir, bukan dua orang yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan gitu. Nah, kata Raqib ini kan kalau kita lihat di dalam bahasa Arab
ini kan pengawas atau subjek yang mengawasi sesuatu, melakukan observasi, melihat, mencatat. Nah, itu rakib, sedangkan atid itu artinya tersedia. Jadi rakibun atid ini itu adalah adanya subjek atau objek yang tersedia yang melakukan pendataan, melakukan apa misalnya yang fungsinya observasi, nah mengawasi. Nah, jadi kalau kita lihat rakib dan atid yang kepercayaan kita ini ada sebelah kanan sebelah kiri ini bukanlah nama-nama subjek atau dua orang oknum. Jadi bukan nama yang terpisah gitu, tapi bermakna adanya tersedianya pengawas yang mendata, yang mengobservasi. Nah, lalu kalau kita tanya, kalau begitu dia mengawasi itu apa saja fungsinya? Ada pengawas itu. Nah, ini kan kita dapat lihat lagi di surah Yasin ayat 12. Kalau kita lihat ini juga kan sudah kita bahas di tema-tema yang lalu, dikatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imam mubin. Jadi di situ dikatakan Allah lah yang menghidupkan yang mematikan, dan wa naktubu ma qaddamu, dan mencatat, mendata apa yang kamu lakukan, wa asaruhum, dan bekas-bekas yang kamu tinggalkan. Jadi apa yang kita lakukan dan bekas-bekas ini dia terdata, terekam begitu. Nah, itu wa kulla syai'in, tiap-tiap sesuatu itu kata Allah ahsainahu, kami data, kami kalkulasi fi imamim mubin, di dalam imam mubin. Nah, jadi kalau kita lihat, kita hubungkan Al-Qaf 18 dengan surah Yasin 12 ini, bahwa ada oknum atau subjek-subjek yang fungsinya mencatat, mengobservasi daripada segala apa yang kita lakukan, tapi bukan nama dua orang subjek. Allah tidak menyebutkan di situ nama dua orang subjek yang namanya sebelah kanan rakib dan sebelah kanannya atid gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ayat surah Yasin 12 ini bahwa yang terjadi fungsi daripada rakib dan atid ini adalah perbuatan kita terekam pada suatu sistem yang menurut Al-Quran namanya imam mubin. Jadi sistem kitab mubin yang kita ada di dalamnya ini dia terekam di dalam imam mubin. Nah, kalau dunia sekarang kayak CCTV lah, segala perekaman, segala perbuatan-perbuatan itu bisa terekam dan bisa dimunculkan kembali, bisa diulang kembali. Nah, ini yang dikatakan Allah nanti kamu akan diperlihatkan segala macam apa yang kamu yang pernah kamu perbuat. Nah, jadi kehadiran pengawas di sini yaitu rakib atid ini adalah sangat jelas dari maknanya adalah subjek-subjek netral. Subjek-subjek netral artinya dia tidak terpengaruh oleh segala macam, tapi dia benar-benar dan sungguh-sungguh hanya merekam ya kayak CCTV itu. CCTV itu kan tidak pandai ngarang. Tidak pandai ngarang, dia kan merekam saja itu kan. Nah, ini subjek netral yang tunggal. Nah, kalau kita hubungkan dengan tugas-tugas seperti itu, nah ini malak satu objek, bukan nama dua orang objek malaikat yang namanya sebelahnya namanya rakib dan sebelahnya namanya atid. Karena rakibun atid itu subjek yang mengawasi begitu. Nah ini tapi hal-hal ini kan sudah terlanjur, artinya sudah terlanjur diajarkan bahwa kita dari kecil sudah ditanamkan, di dalam kehidupan ini ada rakib dan atid, sebelah kanan sebelah kiri yang akan mencatat kamu. Artinya ini mitos tapi sudah menjadi jadi keyakinan yang sangat sulit untuk kita rubah. Nah, itu mungkin penjelasan tentang rakib dan atid ini. Bagaimana dengan hadis-hadis yang mengisahkan adanya malaikat
rakit atid dan semisalnya, Pak Iswan. Banyak hadis-hadis yang berbicara tentang itu gitu. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis yang berbicara tentang tentang malaikat, tentang segala macam ini kan, nah kita perlu juga harus melihat bahwa hadis-hadis ini kan semuanya sepakat tidak boleh melanggar prinsip-prinsip Al-Qur'an gitu, karena hadis merupakan penjelasan pengembangan daripada Al-Qur'an. Nah, itu yang yang pertama. Nah, yang kedua, selain itu kita semua tahu bahwa di dalam pencatatan ilmu hadis ini yang menjadi fokus daripada para intelektual ahli hadis ini sasaran daripada metodologinya memfokuskan pada pada sanad dan rawi, artinya kepada jalannya riwayat dan siapa orang-orang yang meriwayatkannya. Nah, dari metodologi inilah terdapat hal-hal yang menjadi variabel-variabel yang para ahli hadis menentukan, oh sebenarnya ini salah, ini keliru, ini dianggap palsu begitu. Nah, kita mengenal hadis-hadis, artinya di dalam hadis yang kita temukan ini kan ada yang palsu, ada yang ragu-ragu, ada yang dikatakan sahih menurut para penulis atau yang mengkodifikasi hadis. Nah, hal lain juga yang perlu kita ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia membicarakan hal-hal yang bersifat yang disampaikan oleh Allah, masalah ad-din al-Islam begitu. Nah, tapi dalam kapasitasnya sebagai manusia juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hak-hak otonom juga untuk berpikir secara pendapat. Nah, jika yang pertama ini pasti benar begitu. Nah, sedangkan yang kedua selaku manusia mungkin ada kekeliruan, ada hal-hal yang bukan bersifat ad-din. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa ya Rasulullah itu kan semua yang diucap dia ngomong itu kan tidak ada lain berdasarkan wahyu dari Allah gitu. Nah, tapi kalau kita tanya ya kita tanya sederhana aja. Kalau Rasulullah berbicara dengan sahabat atau sama anak sama cucunya apa nunggu wahyu gitu. Jadi artinya ada yang memang benar-benar dari wahyu, ada yang memang benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku manusia yang hebat, punya berpikiran brilian, tapi tetap saja dia sebagai manusia bashar begitu kan. Nah, ini pun sudah dikatakan, sudah dijelaskan oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah mengatakan bersabda, "Faiza amartukum min dinikum fahuzuhu." Apabila aku memerintahkan kamu tentang masalah-masalah ad-din, kamu harus taati. Kamu harus dengar, harus taat. Faiza amartukum min ra'yi, kalau aku berbicara berdasarkan pikiran yang aku pikirkan sendiri, terlepas dari segalanya, innama ana basyarun. Sungguhnya aku juga manusia biasa. Ada juga hadis lain Rasulullah menyatakan antum a'lam dunyakum. Kalianlah yang lebih mengetahui dunia kalian. Nah, ini banyak sejarah dapat kita lihat. Misalnya Rasulullah menentukan posisi perang dalam perang Badar. Nah, itu berubah. Rasulullah memberikan penjelasan tentang penyerbukan buah kurma di Madinah. Nah, itu juga kan, nah ini banyak hal-hal yang menjadi bukti. Nah, jadi kalau tadi Pak Jul tanyakan bagaimana dengan hadis-hadis ini, kita harus punya kemampuan bagaimana kita membedakan mana hadis yang sahih, mana yang palsu, mana yang antara di keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus mampu membedakan berdasarkan hadis yang saya sebutkan terakhir tadi dan berdasarkan petunjuk Al-Quran, bahwa ketika Rasulullah berbicara kita harus membedakan juga mana yang dibicarakannya itu berdasarkan wahyu dan mana yang dibicarakannya berdasarkan pendapat pribadi. Nah, ini semuanya terkodifikasi
di dalam buku yang namanya kitab hadis. Jadi di dalam kitab hadis itu ada berdasarkan ad-din, ada berdasarkan ra'yi, pendapat gitu. Nah, jika tadi Pak Jul katakan bagaimana dengan hadis, nah kita harus punya kemampuan ini dengan pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis, kita harus mampu membedakan beda antara keduanya gitu. Ya. Bagaimana kesimpulan yang dapat kita ambil dari kajian kita kali ini, Pak Iswan? Nah, dari apa yang kita jelaskan tadi, mungkin kesimpulan yang dapat kita kita ambil yang pertama, Al-Quran ini sebagai petunjuk dan membawa kebenaran, jadi dia sebagai al-haq. Kalau hadis as-sahih, dua-duanya samanya benar, gitu kan? Tetapi Al-Quran Al-Quran dia sebagai al-haq, sedangkan hadis kalau kita anggap benar, ya kita katakan as-sahih, tapi Al-Quran menyatakan dirinya yaitu al-haq. Artinya al-haq, Al-Quran inilah yang menghilangkan persangkaan-persangkaan. Nah, Al-Quran datang membawa, kalau istilah membawa kebenaran, menghilangkan persangkaan, menghilangkan kira-kira gitu. Nah, kalau bahasa kerennya tuh Al-Quran datang membawa logos, menghilangkan mitos. Nah, ini jadi marilah kita mungkin mulai berusaha menghindari persangkaan-persangkaan, mitos-mitos yang akan ada dan yang bisa mengoreksi yang telah ada yang lalu dari keyakinan-keyakinan dan akidah kita gitu. Nah, yang kedua, kita harus konsisten lah. Artinya konsisten di dalam menempatkan urutan logika berpikir kita. Artinya konsisten itu di mana kita tempatkanlah Al-Quran adalah sumber primer, Al-Hadis ini sumber sekunder, adapun kitab-kitab, pendapat-pendapat para ulama itu adalah sumber-sumber dari tingkatannya tersier. Artinya ada tingkat-tingkatan. Jangan malah kita balik. Pertama kita pegang dulu apa kata kitab yang kita pelajari, mati-matian kita untuk mencari ayat Al-Quran dan hadis untuk membenarkan pendapat itu. Nah, ini kan terbalik. Artinya mulailah kita berpikir awal dari Al-Quran sebagai primernya, hadis sebagai sekundernya. Nah, barulah kitab-kitab yang kita pakai untuk mengembangkan ini sebagai tertiernya. Saya kira hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang tema di dalam tema 81 ini. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kita dapat akhiri kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.